Ya, dia ini pensiunan, tapi arogansinya itu loh, itu ada kata-kata, saya yang nabrak, saya yang melindas ada bapak, bapak mau apa? Pak itu bapak, apa sampai bingung gua mau ngomong. Pensiunan sudah tua, sudah bau tanah masih sombong. Semoga keluarga almarhum bisa menuntut keadilan. Masyarakat mendukung keluarga korban. Amin. Amin. Bangsatnya lah negara ini kalau begitu ada penegak hukum ambiar. Ya, arogansi aparat. Luar biasa guys. Luar biasa berapa banyak kasus dengan arogansinya. Bapak pernah ngalami? Pernah, beberapa kali. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Oh tahu, kerennya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga semua kalian dalam keadaan sehat afiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit menghapus dosa, menambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini ya sebetulnya berita tentang mahasiswa ditabrak ya, itu, dan itu ada 2 kalau nggak salah. Ini yang dari UI ya, dari UI ada cuitan dari narasi ya, dari narasi newsroom. Saat ayah korban bertanya, mana yang nabrak anak saya? Pensiunan polisi yang menabrak korban seketika berdiri dan menjawab, saya yang menabrak, saya yang melindas anak bapak. Bapak mau apa? Ya Allah. Ya Allah. Tayangan lengkapnya segera di kanal YouTube Narasi ya. Gua nggak nayangin videonya Narasi ini karena itu hak ciptanya Narasi ya. Di sini gua mau melihat ya, coba melihat dari banyak sisi ya. Sisi polisi yang mengatakan bahwasanya yang tewas tertabrak mobil ini, tertabrak mobil pensiunan polisi ini, mahasiswa UI ini malah jadi tersangka guys. Ya itu kita serahkan sama kepolisian bagaimana kasusnya. Gua nggak mau membahas itu ya, karena menurut kepolisian itu ya beritanya bahwasanya almarhum ini dia
mengendarai motor dengan lalai gitu. Karena kelalaiannya dia kepleset terus jatuh. Yang di sini yang gua mau bahas itu adalah tentang arogansi pensiunan polisi ini. Ya, dia ini pensiunan, tapi arogansinya itu loh, itu ada kata-kata saya yang nabrak, saya yang melindas ada bapak, bapak mau apa? Pak itu bapak sampai bingung gua mau ngomong. Itu baru kehilangan anak pak. Ya walaupun andai kata memang dalam perkara aslinya mungkin tuh anak salah karena perlu penyelidikan lagi ya mungkin salah. Akan tetapi bagaimana bapak menyikapi gitu orang tua si anak yang lagi nanya mana yang nabrak anak saya dengan gaya bapak saya yang menabrak, saya yang melindas anak bapak, bapak mau apa? Oh itu kalau ada gue di situ bapak mau apa? Gue kasih tahu mau gue. Ya itu anak bapak nggak pernah kehilangan anak ya. Tapi udahlah, kita lihat apa komentar netizen di sini ya. Lu lihat ini arogansi. Ini pensiunan loh guys, pensiunan. Gimana yang masih aktif ya? Tapi nggak semua, ingat banyak oknum nih. Oke kita ke cuitannya narasi guys di Twitter. Let's go to Twitter. Oke guys, kita udah di Twitter ya. Ini tadi Twitternya narasi ya. Saat ayah korban bertanya mana yang nabrak anak saya, pensiunan polisi yang menabrak korban seketika berdiri dan menjawab, saya yang menabrak, saya yang melindas anak bapak. Bapak mau apa? Ini waktu aktifnya gimana ya? Ini pensiunannya ini. Pensiunannya nih. Ya. Jiwa korsa kepolisian, rakyat juga punyalah jiwa korsa sesama rakyat. Nah itu guys, makanya jiwa korsa itu saling melindungi gitu guys. Gua nggak menutup ya bahwasanya ada kemungkinan itu cara bawa motornya jatuh almarhum, tapi ini tentang bagaimana menyikapi orang yang udah kehilangan anak gitu. Ini bapak pensiunan polisi siapa sih ya? Serius? Siapa sih? Nggak dibuka namanya ya? Bangsat banget itu yang menabrak dan melindas mahasiswa hingga tewas. Iya. Udah nabrak melindas ngomongnya begitu. Serius ini waduh bangsat banget itu. Serius. Allah. Orang kehilangan anak nanya begitu, coba jawab gitu. Kan bisa jawab baik. Iya pak, saya yang menabrak minta maaf. Mungkin anak bapak waktu itu kepleset saya nggak sengaja. Bisa kan baik-baik gitu. Bukan dengan narasi yang di sini. Saya yang menabrak, saya yang melindas anak bapak. Bapak mau apa? Bukan begitu pak. Itu jawaban bukan manusia normal gitu. Bukan manusia Indonesia. Bukan polisi yang begitu tuh. Polisi itu mestinya punya jiwa untuk melindungi, mengayomi, dan melayani. Iya. Tidak heran kita ya, ingat aja kasus Sambo. Nah, emang woy, udah beberapa kali terbukti bahwasannya sama anak buahnya aja. Sambo sama anak buahnya begitu. Kemarin ada Kapolres sama anak buahnya begitu. Ini pensiunan, iya pensiunan loh ini pensiunan. Pensiunan artinya udah tua beliau, ya kan? Tapi jawabnya begitu. Allah. Purna aja sengak, gimana waktu aktifnya nih orang? Kan, gue bilang apa? Iya, waktu udah pensiun, Purna aja sengak. Ya Allah, begini amat. Kombinasi arogansi, kebodohan, dan nirakhlak. Ternyata itu terus melekat bahkan setelah dia pensiun. Institusi Polri kenapa nih? Nah, ini yang harus kita suarakan terus sampai Polri benar-benar berbenah diri gitu. Ini terbukti bayangin. Sudah ada kasus yang masih dalam pendidikan, baru lulus pendidikan, udah ada kasus. Ini Purna, pensiunan. Pensiunan ini, Allahu Akbar, sampai sebegininya. AKBP Langan gak usah songong gitu. Ngomong depan saya hilang kepala lu. Makanya kadang-kadang kita nggak mau apa, wah itu gue paling seneng itu ditanya mau apa gitu. Orang salah terus nanya mau apa. Pancen isilop itu saya mau bilang itu mau apa.
Tuh Pak Lijo Sigit. Dalam seminggu si pensiunan polisi penabrak ini mati mengenaskan. Amin. Iya. Sekali lagi guys ya, gua nggak menutup bahwasannya ada kemungkinan bahwasannya mungkin almarhum mengendarai motornya kepleset nggak sengaja, itu ada kemungkinan, itu ada gitu. Tapi cara dia berbicara terhadap orang tua yang barusan kehilangan anak dengan cara begitu pakai kata-kata terus mau apa, aduh aduh aduh, uh. Allahu Akbar. Mudah-mudahan ya Allah. Bos cendol mabes, tolong spill workshop lanat nih, kita jabanin kesombongannya. Tuh, ya Allah sampai ngomong begitu. Iya, siapa sih pensiunannya ini, siapa sih? Siapa sih pensiunan yang ngomong begini? Begitu amat sih ya. Biar si Purnawirawan songong itu matinya juga kelindes. Amin. Gua aminin. Doain aja, semoga hal tersebut menimpa keluarganya biar si pensiunan merasakan hal yang sama. Amin. Akhirnya tersambu semua. Serius songong, sombong Allah. Itu orang tua baru kehilangan anak loh. Ini songong gila. Songong amat. Gua doain semoga ada keluarganya yang paling disayang mati dengan cara yang sama. Amin. Yang nabrak pensiunan bentar lagi juga game over. Insya Allah di akhirat sudah tidak bisa sombong lagi dan bertanggung jawab dengan deritanya. Amin. Makin amburadul hukum negeri ini. Kalau dari bab hukumnya itu memang harus dilihat peristiwanya. Apakah si pengendara motor ini yang salah? Karena bisa saja guys, bisa saja. Kita harus objektif dalam melihat masalah ini. Serius, kita harus objektif dalam melihat masalah hukum. Bisa saja itu kepleset, bisa. Itu perlu penyelidikan, ya perlu diselidiki gimana itu kejadiannya sebenarnya, siapa yang salah. Ini tidak membahas itu, ini membahas tentang si pensiunan ngadepin orang tua si korban. Ya, ngadepin orang tua si korban dengan jawaban yang begitu. Saya yang nabrak anak. Terus itu mau apa? Bapak mau apa? Aduh. Itu yang dibahas. Itu jawaban pensiun. Arogansi itu. Serius penasaran gue. Siapa sih pensiunan polisi yang ngomong begini? Siapa sih pensiunan polisi ini? Serius penasaran gue. Iya, pernah tugas aja begitu. Dulu waktu tugasnya gimana itu? Konon si Karma mainnya nggak pernah jauh. Amin, mudah-mudahan. Selama ini merasa berhasil kasus pembunuhan yang dijadikan tersangka yang sudah meninggal. Akhirnya strategi itu yang akan terus dijadikan senjata oleh Workshop. Itu harus lidiki dan kita harus bersuara. Kita harus objektif guys. Enggak, gua harus objektif tetap. Nyawa dibayar nyawa, tabrak saja ketika dia sedang jalan atau berkendaraan. Mestinya begitu. Cuman kan kita nggak hukum begitu guys. Arogan banget asli, ini harus diusut tuntas. Iya, arogansinya itu loh. Gue nggak kebayang waktu dia masih tugas gitu. Gimana ya dia masih tugas ya? Asli arogan banget. Arogan. Pensiunan sudah tua, sudah bau tanah masih sombong. Semoga keluarga almarhum bisa menuntut keadilan. Masyarakat mendukung keluarga korban. Amin. Amin. Mudah-mudahan kelihatan yang mana yang benar, yang mana yang salah. Ini harus disuarakan. Mudah-mudahan ada yang tahu tuh si pensiunan itu siapa gitu. Jadi kita bisa spill. Iya, mestinya ditampilkan. Mudah-mudahan narasi itu kalian cek ya. YouTube-nya narasi bisa ngebongkar itu tuh. Siapa sih? Begitu angkuhnya si penabrak, mentang-mentang pensiunan Polri. Oh iya, pensiunan Polri aja bisa angkuh, gimana yang Polri yang masih aktif ya? Nah, itu kembali ke pribadi sih guys. Kembali ke pribadi. Bangsatnya lah negara ini kalau begitu ada penegak hukum ambiar. Ya.
Arogansi aparat. Luar biasa guys. Luar biasa berapa banyak kasus dengan arogansinya. Bapak pernah ngalami? Pernah. Beberapa kali. Iya, nah ini bukti lagi. Bukti arogansi aparat. Pensiunan aja begini. Arogan. Mentang-mentang. Benarlah adanya. Bila mereka memang cuma sekedar segerombolan oknum. Kan. Jangan pernah berurusan dengan polisi ya kan Pak Listio Sigit. Nah itu Pak Listio Sigit di tag. Pak Listio Sigit di tag tuh. Pak gimana ini bayangin lu pensiunan aja begini ya Allah. Ya Allah. Nggak ada otak, nggak ada akhlak, sudah bau tanah sombongnya auzubillah. Nah, asli serius. Gue nggak kebayang, lu kebayang nggak itu gue kalau lu pade ada jadi orang tua korban terus digituin sama yang nabrak. Saya yang nabrak, bapak mau apa? Waduh, kalau gue mau apa? Itu anak pak, aduh. Pensiunan aja arogan begini, bagaimana kalau masih aktif ya? Udah banyak arogansi kepada anak buahnya sendiri arogannya begitu. Iya udah, Sambo udah. Kemarin ada Kapolres mana tuh, sama anak buahnya dipukulin anak buahnya. Arogan gak tuh? Cuman gara-gara keran air lagi. Kemarin ada istri Kapolres begitu. Kapolres mana itu Kapolres Jember. Ada. Aduh. Wajar jika rasa keadilan masyarakat ini terusik sebab seluruh proses hukumnya di tangan polisi. Tak ada pembanding, hanya sepihak. Nah, kita nih jujur aja kita nih kepingin polisi itu benar-benar gitu ya. Jadi aparat penegak hukum yang adil gitu. Yang nggak cuma dengan arogansinya, intimidasinya, waduh. Udah gitu banyak sekali oknum-oknum yang membuat kita ini ragu banget gitu. Ragu banget. Sangat ragu. Kenapa ya begini bukti-buktinya? Ya Allah, kepercayaan kita kepada polisi, ya Allah. Ayolah, hentikan kesewenang-wenangan hukum seperti ini. Jangan lagi ada korban lain dari arogansi pejabat atau mantan pejabat atas buruknya keberpihakan hukum terhadap rakyat lemah. Iya, jangan. Stop sudah. Ini bangsa mau kemana, sayang? Hukum ini jadi begini, ya Allah. Sombong amat ya Bu, itu yang nabrak. Seandainya yang kena tabrak itu anak atau cucunya, sabar ya Bu. Iya. Ini yang begini nih, ya Allah. Bener-bener apa ya? Menguras rasa dalam hati ini. Kok bisa si songong itu, pensiunan songong itu, ngomong, saya mau, bapak mau, aduh. Allahu Akbar. Asli songong, sombong. Ya Allah sudah separah ini kan tidak ada tak ada lagi nurani Hicks. Emang udah parah mana nurani? Mana nurani? Mana hati udah aduh asli binatang. Binatang nggak begini? Wajar rata-rata kehidupan mereka nggak ada yang beres. Disumpahin semua orang soalnya. Apa karena kebanyakan makan uang haram waktu dinas ya? Sehingga hatinya mati. Memang orang kalau kebanyakan makan yang haram ini asot jawarihu. Badan udahlah tingkahnya badannya udah kalbahaim balhumadol. Seperti binatang bahkan lebih sesat. Saya nggak pernah percaya polisi dan pernah alami laka di mana istri saya ditabrak polisi, istri saya sampai patah kaki yang nabrak polisi dan disaksikan polisi-polisi lantas, tapi yang salah istri saya miris. Nah, udahlah, ayolah. Udah melindas nyawa orang, udah melindas nyawa anak orang, malah menunjukkan sikap menantang di hadapan ayah korban. Gak punya akhlak, memalukan sekali perilaku anak buah Anda, Pak Listio Sigit. Iya Pak, memalukan sekali, gak ada akhlak. Udah ya guys, gak usah lama-lama. Ngeselin, ya. Jadi memang arogansi ini.
Sekarang ada lagi nih arogansi pensiunan polisi. Dia bukan polisi aktif. Gimana yang aktif? Ya wajar, dan makin banyak nih. Ayolah Pak Polisi, ayolah Pak Listio Sigit, ayolah Pak, ayolah. Kapan sih rakyat ini bisa merasakan apa ya, ketenangan terhadap aparat penegak hukum ini? Kapan kita mau tenang Pak? Kita mau pengen enak hidup gitu di negara kita tercinta ini. Kalau arogansi aparat, kesombongan aparat, kesewenang-wenangan, songong Pak, serius itu pensiunan. Songong banget, ngomong di depan ayah korban begitu tuh songong banget. Itu asli songong banget Pak, songong banget. Songong banget. Songong. Gemes gue, ya Allah. Ya Rob. Udah ya guys ya, itu aja konten gue ya. Artinya ini terjadi tuh arogansi aparat begitu. Enggak. Rakyat harus bangkit. Ayolah rakyat. Kita bantu Polri nih. Pokoknya. Dan buat kalian yang tahu ya, kalau ada berita kita doain deh itu narasi bisa membongkar siapa sih orang yang pensiunan ini. Spill dong mukanya, pengen tahu. Spill mukanya, namanya gitu kan. Jadi rakyat itu juga tahu sehebat apa sih bapak pensiunan itu sampai bisa ngomong di depan ayah korban seperti itu. Sehebat apa sih? Oke guys, kita tunggu sama-sama, mudah-mudahan ke-spill semuanya dan mudah-mudahan dapat balasan setimpal dunia dan akhirat. Gue Babai Aldo, YouTuber rakyat biasa yang selalu akan bela rakyat biasa dan menjadi rakyat biasa. Mohon diri, mohon pamit, mohon doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Warahmatullahi walinayah wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong yang tahu di-spill deh, di-spill. Kita jadiin deh nih biar tuh bapak insya Allah hidupnya tenang gitu ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal